Nah, untuk layar komputer juga sama. Dia bagusnya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau rendah nanti kepala akan begini kan. Ya. Oh, Nah, nanti jadinya otot lehernya jadi terus-terusan dalam posisi fleksi seperti ini. Itu bisa resiko jangka panjangnya itu saraf kejepit. resiko jangka panjangnya Iya. karena komputer aja bisa saraf kejepit ya. Karena salah posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sentra? Ketemu lagi dengan saya, Kairani Haja, di acara Sentra Stage. Kali ini saya nih mau ngajak ngobrol-ngobrol salah satu dokter yang muda, yang energik, yang ngehits lah di Sentra Medical Hospital. Gempol ya? Dok, namanya Dokter Aulia. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, silakan dokter memperkenalkan diri. Silakan dok, dijual aja dokter gimana? Silakan dok, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sentra semuanya, jumpa lagi dengan Dokter Aulia di sini. Nggak sehits itu sih dok. Oh, dokter ngomong-ngomong dokter apa? Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, dulu kami kan namanya itu dikenal sebagai dokter rehabilitasi medik. Cuman ada perubahan nama, jadi sekarang namanya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Disingkat SPKFR. Nah itu Sobat Sentra, bingung kan ya? Gimana kalau kita nanya dulu nih, dok, boleh tolong dijelasin nggak? Teman-teman tuh kadang bingung rehabilitasi medik tuh kayak apa gitu. Terus ruang lingkupnya tuh kayak apa sih? Dan perannya dokter di kesehatan untuk para pasien tuh seperti apa nih? Biar perkenalannya biar paham. Jadi kalau rehabilitasi medik itu kita berfokus pada fungsi dari seseorang. Pada rehabilitasi medik itu dia akan merehab atau memperbaiki apapun yang mengganggu fungsi seseorang itu. Karena seseorang itu kan saat dia sakit itu tidak cuma mengganggu kesehatannya, tapi mengganggu fungsinya gitu. Contoh misalkan seorang ini nih olahragawan, lalu dia kena cedera lutut ACL misalkan pada saat main bola. Nah, dia kan sebagai sebagai atlet itu fungsinya jadi terganggu gitu. Nah, kita akan bantu merehabilitasi ACL-nya itu. Tentu nanti kita kerjasama sama dokter orto, spesialis bedah tulang dulu untuk dilihat itu kondisinya seperti apa, apakah memang perlu perbaikan dengan operasi atau cukup dengan direhabilitasi aja gitu. Itu baru satu contoh kecil, karena di rehabilitasi medik itu atau di kedokteran fisik dan rehabilitasi ini kita ada punya 5 bagian besar. Apa aja dok di kedokteran fisik dan rehabilitasi ada 5 apa aja tuh dok? 5 apa 4 ya. Yang pertama muskuloskeletal, itu yang berkaitan dengan otot ya. Jadi yang kalau ada nyeri punggung tapi yang otot ya, nyeri lutut gitu, terus nyeri bahu, terus yang tadi cedera olahraga gitu, atau tangannya pegel-pegel, nah itu larinya ke muskuloskeletal. Itu ditangani sama medik bagian muskuloskeletal. Lalu ada juga yang disebut neuromuskuloskeletal. Itu lebih ke sarafnya. Neuromuskuloskeletal gitu ya. Itu lebih ke sarafnya. Seperti apa misalnya dok? Misalkan kena stroke. Nah, perbaikan pasca stroke-nya bagaimana? Kayak gitu. Nah, untuk perbaikan pasca stroke-nya bisa direhabilitasi juga. Terus ada lagi geriatri. Geriatri itu untuk orang lansia. Ya, untuk lanjut usia itu dia kan gabungan tuh, ada gejala sarafnya, gejala ototnya bermasalah, belum lagi ada penurunan fungsi secara umum, ada yang disebut dengan degeneratif pada lansia kan ya. Nah itu difokuskan di geriatri itu. Lalu ada lagi pediatrik. Nah pediatrik itu dia untuk anak-anak, khusus anak-anak. Jadi biasanya diisinya sama mereka yang memiliki gangguan komunikasi seperti pada anak speech delay gitu, atau anak gangguan tumbuh kembang seperti anak sindrom Down, atau itu apa namanya autis, ADHD atau gitu dok? Enggak. Itu juga sama ini yang tipe spastik itu apa tuh namanya, cerebral palsy. Sama anak-anak cerebral palsy kan dia
penurunan atau gangguan fungsinya tuh banyak ya. Ada gangguan fungsi nggak bisa jalan, nggak bisa duduk gitu. Itu kan motorik kasar. Lalu nanti ada juga gangguan fungsi komunikasinya bermasalah juga. Gangguan fungsi feedingnya, fungsi makannya juga mereka kan kesulitan makan. Bahkan ada beberapa yang tergantung sama selang gitu ya. Nah itu untuk yang pediatrinya gitu. Jadi nih ya teman-teman, mungkin kalau sebagian orang gitu mikirnya rehab medik itu stroke ya dok? Mungkin Ya kan ya. umumnya Nah, itu ya. saya penasaran ya. Kalau dari masyarakat tuh seperti apa ya? Stroke dok. Mijet dok, mijet. Oh enggak ya? Mijet itu bagian dari ilmu kami juga. Itu. Oh gitu. Cuman kita jadi kita mempelajari tekniknya, terus ada ilmunya, tapi beda sama akar ilmu yang ada di Indonesia gitu. Ada ilmunya sih, ada. Jadi arah pijat itu ditentukan dari mana ke mana, jenisnya apa sesuai kondisi pasien. Jadi yang utama harus tahu dulu ini pasiennya kenapa, masalahnya apa. Ya, jadi gini Sobat Sentra ya, pijatnya juga bukan pijat dewasa aja, pijat bayi juga gitu ya dok? Pijat bayi bisa sih, cuman kalau pijat bayi kita nggak pernah terlalu mengkhususkan. Tapi pernah belajar dan harus ada teknik sendiri pijatnya. Nah, paling yang berhubungan dengan itu misalkan ada anak cerebral palsy. Oh. Nah, dia butuh stimulasi otot-otot, ada pijat-pijat untuk itu. Oh, nah itu dia. Jadi luas ya. Jadi bukan cuman stroke, apalagi zaman sekarang tuh lagi itu olahraga ya. Pedal. Nah, tuh gimana tuh dok? Gimana nih biar para atlet-atlet padel apa pedal ya, kita juga bingung ngomongnya. Terus para yang suka olahraga lainnya itu supaya kualitas fungsinya itu kedepannya lebih baik lagi, karena kan ntar ada suka mengabaikan pemanasan, suka mengabaikan pendinginan, relaksasi gitu kan dok. Datang ke lapangan langsung aja gitu ya. Nah gimana tuh dok? Intinya gini, yang namanya olahraga itu bagus, sangat baik buat tubuh. Cuman itu tidak boleh didadak gitu. Ya itu seperti yang dokter bilang, harus ada pemanasannya dulu, baru ke gerakan intinya gitu. Apalagi kalau bagi seseorang yang jarang berolahraga sebelumnya gitu, yang musiman tiba-tiba lagi tren pedal, gue pedal gitu. Pas baru nyoba sekali pedal, tangannya keseleo. Iya. Itu resiko akibat sebelumnya jarang olahraga, terus dia mungkin pemanasannya kurang gitu. Nah, salah satu pasien-pasien rehab yang berkaitan dengan pedal itu banyak dia kena tangannya itu bermasalah. Gitu. Dulu mah namanya tenis elbow karena yang populer tuh tenis. Sekarang pedal elbow. Pedal elbow. Jadi setelah itu aduh nyeri gitu rasanya, sampai jadi tangannya tuh nyeri banget, digerakin nyeri. Itu biasanya jadi yang pasca pedal bagi yang kurang pemanasan atau sebelumnya jarang berolahraga gitu. Bisa direhab aja kalau ada yang mau, biar pedalnya nanti bisa dilanjutkan dan lebih nikmat lagi olahraga pedalnya. Iya, jadi maksudnya ke dokter SPKFR bukan hanya yang sakit-sakit begitu ya dok ya, maksudnya sakit-sakit kronis, sakit-sakit orang tua, bukan yang gitu ya. Jadi kayak misalnya ke olahraga, teman-teman yang lagi hits ini pak pedal terus atau tenis atau apapun ya dok, itu jika ada merasa ada gangguan fungsi. Iya, gangguan fungsi. Jadi kita tuh upaya dalam memperbaiki gangguan fungsi gitu. Saat seseorang itu kena penyakit, ya itu fungsinya dia sebagai dirinya sendiri, manusia misalkan dia mau aktivitas sehari-hari, mau makan, mau mandi, mungkin terganggu. Yang paling kecil aja, nyeri. Nyeri itu udah akan sangat mengganggu ya saat dirasakan. Nggak bisa tidur lah, nggak bisa aktivitas lah gitu ya. Nah, ada juga dan setelah dia terganggu sama kondisinya itu ke dirinya sendiri, dia kan jadi nggak bisa kerja. Fungsi dia sebagai seorang pegawai kantor terganggu toh. Gitu. Fungsi dia nanti bisa-bisa masalahnya dia juga tidak dapat pemasukan. Fungsi dia sebagai kepala keluarga terganggu juga. Ya, jadi fungsi itu kalau ngelihat dari kacamata dokter rehab itu fungsi itu holistik, jadi banyak. Makanya kita lebih ke fungsi. Nah, tadi itu dokter kan menyampaikan tentang pegawai ya, tentang orang kerja. Nah, di sentra ini kan juga banyak ya pekerja. Saya pekerja. Oh iya benar juga ya. Anda pekerja ya? Belum praktek. Pekerja juga ya praktek. Nah,
Terus posisi kerja, kita banyak di depan laptop, di depan komputer, posisi duduk, ya gitu berlama-lama. Ada tips nggak dok nih supaya teman-teman para pekerja ini menjaga fungsinya supaya nggak ada keluhan di kemudian hari karena posisi kerja gitu dok? Ya, sejauh ini ya dari center sendiri udah ada beberapa tuh yang datang ke rehab tuh karena Seriusan dok? Aduh, ternyata udah. tidak ini ya, posisinya kurang baik mungkin. Ada keseharian. Gimana nih? Jadi menarik nih supaya kita juga peduli. Pertama, kursinya itu harus ergonomis ya. Ya. Pastikan posisi kursi sama meja itu nyaman. Jadi mejanya nggak boleh ketinggian, nggak boleh kerendahan. Ya, yang pas itu di mana pada saat kita meletakkan tangan tuh sejajar gini, gitu. Oh, Nah, terus? itu untuk posisi furnitur dasar ya, meja dan kursi. Nah, untuk layar komputer juga sama. Dia bagusnya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau rendah nanti kepala akan begini kan. Ya. Oh, Nah, nanti jadinya otot lehernya jadi terus-terusan dalam posisi fleksi seperti ini. Itu bisa resiko jangka panjangnya itu saraf kejepit. Saraf kejepit di sini. resiko jangka panjangnya Iya. karena komputer aja bisa saraf kejepit ya. Ya, karena salah posisi. Nah, kan kalau kerja itu terus-terusan dalam posisi yang sama gitu. Makanya sebaiknya dalam posisi yang ergonomis gitu. Jadi sejajar mata. Ini nanti kalau kerja dari atas ya, matanya sejajar komputer. Terus badannya harus tegap duduk itu gitu. Nah, untuk tegak itu gampang sih kuncinya. Kan kita punya 2 tulang panggul nih. Ya. Tulang panggul kita ada 2. Nah, pas duduk itu pastikan kita duduk di bawah tulang panggul itu. Pastikan duduk Pokoknya dengan tulang panggulnya itu yang neken si kursi. Dua-duanya. Neken secara berimbang kanan kiri. coba dipraktekkan. Coba. Dipraktekkan Punya langsung. panggul kan? Ah, Jadi gini kali ya dok. yang kerasa runcing di bawah itu loh tulang panggul tuh. Hmm. Kadang kita kalau misalkan kita lagi istirahat atau lagi kebanyakan kan kita gini nih. Mm-mm. Nah, kalau gini itu dia biasanya ke otot di belakang tulang panggul. Pasti tulang panggulnya nggak kerasa. Kerasanya kan kenyal aja. Itu otot Iya. panggul aja. Tapi kalau Bukan kita, tulangnya. bukan tulangnya. Nah, kalau tulang itu kita yang agak maju. Dengan kita duduk di atas tulang panggul, otomatis dari pinggang ke sini tuh akan bagus postur tubuhnya. Gitu. Nah, jadi pastikan dan harus ingat terus. Coba itu. raba tulang Raba. panggulnya. Kita raba tulang panggul kita Gimana? sendiri. Ya, jadi kalau sebelahnya ada karyawan nggak perlu. Nggak perlu, Jadi jangan. kita harus memastikan. Punya properti sendiri dulu aja. Jangan punya Jadi orang lain. pastikan itu. Nah itu yang harus kita sebagai pegawai yang banyak di depan laptop, gitu banyak depan yang duduk komputer, lama. yang duduk lama. Iya. Ada maksimalnya nggak dok? Kita bolehnya cuman oke di depan laptop, misalnya per 3 jam, kemudian kamu stretching, kamu apa gitu nggak dok? Kalau untuk orang sehat sih, Mm-mm. orang standar sehat sih sebenarnya sejam itu dia bagusnya stretching. Nggak boleh terlalu lama dalam posisi seperti itu. Sejam. Stretchingnya nggak perlu ini ya. Nggak perlu ke lapangan ya dok? Lapangan, Kak. Cuma cukup berdiri, Nggak perlu ke gym ya, Dok? digerakin sebentar, lalu duduk lagi. Ada gerakannya apa dok misalnya nih dok? Ya karena posisi ini dia bikin tulang panggul, tulang belakang sama tulang leher itu diam gitu. Kita stretchingnya daerah situ. Dan kita berdiri, terus kita gerak-gerakin lehernya, pinggangnya. Ya sesederhana itu ya, Sederhana cuman. itu aja. Oh. Kalau bingung juga cukup jalan-jalan ambil air aja, itu udah stretching itu sebenarnya gitu. Tuh gampang ambil air Mm-mm. ya di dispenser, nggak di kantin. Kejauhan ya. Apalagi di mall ambil air. Kopi. Kejauhan. Ya itu sederhana itu ya. Jadi sejam memang baiknya gitu. Nah Ya, kalau kita ya kan dok, maksudnya untuk yang sehat loh. Kalau nah, untuk yang kalau udah punya LDP gimana atau tuh? nyeri panggul itu lebih cepat lagi stretchingnya. Jadi ada istilahnya kita batas nyeri ya. Pada saat daerah kan kalau nyeri tulang belakang itu dominansinya karena ada radang di sendinya itu di situ sendinya. Nah pada saat dia posturnya salah itu radang itu akan timbul karena si sendinya itu tertekan karena posisi yang salah. Nah itu pasti nggak sampai sejam untuk orang-orang yang udah punya keluhan nyeri panggul itu pasti nggak sampai sejam gitu. Nah bagusnya
kapan posisi itu mulai di stretching sebelum nyeri itu timbul. Misalkan kita udah tahu nih tiap 15 menit kita bakal nyeri nih, setelah 15 menit dulu kita nyeri. Ya dari 10 menit atau 12 menit itu kita stretching. Jangan sampai si radangnya itu parah gitu. Parah terus terasa baru kita stretching. Jadi kan udah timbul duluan radangnya. Kalau bisa jangan timbul duluan gitu. Oke, Gitu. baik. Ini ada perbedaan antara yang sehat dengan yang sudah mengalami gangguan sakit ya, Dok ya. Dan udah tahu kan bahwa kalau lama dia akan nyeri. Jadi kita sendiri yang tahu ya, sebelum sebelum hal nyeri itu timbul. nyeri timbul udah mulai stretching. Jadi bisa aja waktunya tuh 15 menit atau bahkan kurang dari itu ya, tergantung tingkat keparahan sakitnya gitu kan, Dok. Nah, itu dia yang harus kita ketahuin. Kadang kan orang nggak peduli ya. Nah, bukan hanya oke lah di laptop terus airnya banyak gitu. Ntar airnya macem-macem ya, dan akhirnya sakit yang lain gitu ya. Jangan gula-gula, tapi memang perbanyak minum air putih. Itu bagus. Iya bagus, terus bergerak. Kita tahu kapan kita harus stretching itu ya, bagi para pekerja itu juga ya. Sama kan kalau di depan komputer mungkin perlu tanya ke dokter spesialis mata juga ya. Oh iya ya, Dok ya. Iya betul-betul. Berapa lama nih mampu menatap layar, sebaiknya tuh istirahatnya. Makanya di beberapa tempat kan dia ada deket sama jendela yang bagus itu. Tempat. Karena dekat jendela itu kita bisa lihat pohon hijauan. Otot mata pada saat kita melihat layar tuh, otot mata tuh ini dia tegang ya. Apalagi layar komputer, apalagi HP sekarang blue light ya gitu ya. Jadi tegang banget tuh. Tegang, kering dah. Ini daerah sini. Makanya kalau yang lama kan suka nyeri sampai ke sini gitu kan. Nah, itu beberapa tempat itu pegawainya tuh bisa lihat ke jendela, lihat yang hijau, itu mengendurkan lagi sih. Oh ya Allah, hijau ya. Kita yang merah sih biasanya ada selembar kan. Selembar yang merah, iya itu juga sih. Ya, lumayan berfungsi sih. Kita agak relax. Cuma penyediaannya lebih sulit dibanding pohon. Di pohon kita taruh. Iya. Jadi sobat sentra ya, itu mata juga harus diperhatikan gitu ya, posisi duduk juga diperhatikan. Sebenarnya tergantung apa saja yang membuat mata kita rileks ya. Jadi jangan sampai udah di depan laptop, di depan komputer lelah dia nge-scroll. Ya habis ini katanya rileks ngelihat keranjang-keranjang. Itu sebenarnya cuma kayak semangat palsu. Karena pada saat kita ngelihat blue light di HP itu, sama aja ya, Dok. Kan ada, apalagi nge-scroll itu ada dopamin instan kan. Nah, kita jadi tidak mau berhenti, malah semangat lagi. Kan makanya HP itu bikin orang tidak bisa tidur. Jadi lelahnya tuh seakan-akan hilang. Padahal tuh sebenarnya badannya udah meronta-ronta di dalam. Nah, tuh. Lelahnya tuh seakan-akan tidak terasa gitu, seakan-akan hilang. Padahal kita udah capek gini, terus kita kesini, yang tadinya capek semangat lagi gitu. Tapi sebenarnya secara physically kita udah lelah gitu. Itu cuma tipuan dopamin instan dari otak aja. Baru tahu kan tuh. Jadi kadang-kadang kan kita kalau capek pekerjaan dia mau scroll. Salah. Harusnya ngeliat yang hijau. Kalau saya merah. Ya, intinya sih stretching matanya, kepalanya, kakinya, pinggangnya itu di stretching gitu, bergerak lah gitu. Oke, nah udah nih kita sudah ke arah anak muda, kita ke orang tua gimana, Dok? Ya kan lansia, stroke itu orang nggak ada beberapa orang yang bosan ya. Kan kita terus harus kontinuitas ya untuk mencapai pasien-pasien atau orang-orang tuh bisa melakukan aktivitas hari-harinya walaupun nggak sampai, mungkin tergantung tingkat keparahan lagi, Dok. Lansia ya. Lansia nih, Dok. Nah, itu lansia bisa kasih nggak, Dok? Maksudnya bagaimana, mungkin tipsnya lagi, soalnya pasien-pasien sering kali yang sudah usia atau kena sakit itu kan kayak demotivasi. Udah berapa kali ke dokter, gini-gini aja kok, saya juga belum bisa. Padahal juga ada hal-hal sendiri di rumah juga yang bisa dikerjakan untuk bisa pulih lagi fungsinya gitu, Dok. Ada. Nah, itu memang lansia itu dia rawan, ada istilahnya pada saat lansia itu mengalami penurunan fungsi tubuh, itu dia menurunan fungsi sosialnya juga, penurunan fungsi fungsi aktivitas sehari-harinya juga gitu. Karena dia itu dekat juga sama depresi kalau lansia itu. Kalau udah dalam tahap itu. Tapi itu lanjutannya nanti lah ya. Iya. Cuman gini,
Intinya sih kalau lansia itu karena sebenarnya udah lansia bukan berarti tidak boleh bergerak. Kan kalau di kita udah tua, Oh iya, istirahat aja gitu ya. Itu salah udah gitu. tua. Bener. Iya, Itu iya, yang Dok. yang bikin jadi kayak apa ya? Lubang kesalahan lansia saat ini di Indonesia mungkin ya. Oh. Jadi sebenarnya pada saat kita usia bertambah itu ada proses degeneratif. Degeneratif itu proses penuaan yang terjadi nggak cuma di kulit yang kita lihat keriput ya. Keriput udah tua gitu. Itu masih bisa digotok ya. Gak jadi tua saya. Nah, tapi itu terjadi di otot juga, di tulang juga gitu. Di tulang mulai ada pengapuran, nanti lama-lama ada pengeroposan juga gitu. Di pengapuran di sendi berarti ya. Terus pengeroposan di tulang dan nanti di ototnya itu dia penurunan massa otot yang sekarang ngetren nih, sarkopenia namanya. Oke, tuh sarkopenia, penurunan massa otot. Ya. Mungkin Ini gimana masyarakat tuh? lebih kenalnya gini, kok kaki saya kecil ya? Banyak tuh orang tua ngerasa kok jelek ya kakinya kecil ya gitu. Aku nggak percaya diri nih gitu. Itu sebenarnya karena kurang dilatih otot kakinya gitu. Ada gimana Dok kalau untuk tua nih kan bener kan? Bukan mitos ya, udah umum nggak boleh banyak bergerak, nggak boleh naik turun tangga sering-sering misalnya gitu ya, terus nggak boleh ini nggak boleh itu. Sebenarnya karena proses degeneratif itu ada beberapa degeneratif yang tidak bisa kita cegah, misalkan kayak pada penulangan itu kan kalau udah terjadi ya sudah gitu ya, cuman kita bisa memperlambat untuk selanjutnya supaya proses degeneratifnya itu nggak cepat terjadi. Nah, sama dengan ya itu bisa tanya ke dokter obet ya. Nah, ini kolaborasi dokter tulang ya. Dokter tulang. Cuma pada saat itu terjadi kita bermasalah di sendi dan tulang, itu otot kita harus mengcover harusnya. Nah, harusnya pada saat itu kita latihan tuh olahraga ototnya. Gitu. Oke. Nah, misalnya kayak apa tuh Dok kalau udah usia tua nih? Olahraga apa ya yang paling sering ya lutut nih, nyeri. Iya, betul. Nah, sampai susah sholat lah, nyeri ya gitu. Nah, itu berarti kan udah ada fungsi degeneratif, penuaan komponen sendi tulang di lututnya itu ya. Nah, itu kemungkinan juga di ototnya juga terjadi degeneratif, penurunan si fungsi otot juga ada terjadi. Nah, itu bagusnya kita periksakan dulu. Oke, jangan lupa konsul kemana Dok? Ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita nilai dulu nih, baik. Sejauh apa masalahnya, karena apa gitu. Karena cuma masalah lutut aja nih satu biji itu penjahatnya itu bisa banyak. Bisa otot paha, bisa otot panggul, bisa otot betis, bisa kakinya juga, bisa dulu ada sejarah lama pernah jatuh gitu. Nah, itu nanti dari situ kita coba perbaikin, kita perkuat ototnya gitu. Untuk awal-awal untuk menghilangkan nyeri biasanya kita pakai bantuan alat-alat dulu. Nyeri dulu. Gak mungkin disuruh olahraga kalau lagi nyeri, pasti tersiksa. Makin ya Dok ya. Jadi pasti kita hilangkan nyerinya dulu. Udah nyerinya hilang, teratasi, kita baru ajarin olahraga sesuai kemampuan dulu gitu. Oke, baik. Sebenarnya intinya ya memang teman-teman ya, Sobat Sentra, kalau orang tuanya atau kitanya ada sedikit udah kelihatan aja keluhan nyeri gitu ya Dok ya. Terus atau apa sih tulang krek-kreknya apa gitu kan, suka ada yang kayak gitu ya Dok ya. Tapi memang lebih baik dikonsulkan dulu ya ke dokter Aulia. Dokter praktek hari apa nih biar saya juga Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis, Jumat. Nah, Dokter Aulia ada di Sentra Medical Hospital Gempol ya. Jadi teman-teman diperiksa dulu sama Dokter Aulia. Nanti di situ latihan-latihan atau treatment apa tergantung dari pemeriksaan dokter. Sama kan tergantung usia, tergantung massa ototnya, tulangnya gitu ya Dok ya. Jadi nggak sama semuanya kan. Tergantung kebugaran jantung parunya juga. Tergantung kebugaran jantung paru. Jadi, jangan dipikir juga nih, Dokter Aulia cuma mikirin fungsi, tapi Dokter Aulia juga bisa menilai dari ngelihat fungsi jantung, kebugaran jantung, paru gitu. Sama ya ototnya. Ya itu, jadi harus dinilai dulu. Akan dapat
apa nih langkah selanjutnya, terapi apa nih, olahraga apa nih, gerakan apa ya dok yang baik gitu ya dok ya buat ibu-ibunya atau orang tuanya yang sudah usia kayak di orang tua gitu ya dok. Iya. Tetap. Yang miris kan kadang kita suka lihat ya, nanti aku mudanya kerja keras gitu buat keluarga. Nanti giliran tua mau istirahat nih, mau nikmatin hidup, tapi nggak bisa karena nyeri lutut, nyeri pinggang ya kan ya. Terus ada yang sampai ini gampang lupa, malah mulai ngarah ke demensia. Itu kan gangguan fungsi memori juga. Itu kita rehab juga. Nah, gitu. Gangguan fungsi ya, memori ya. Itu juga ke rehab medik ya. Nah, itu sebenarnya jadi gini, buat oma, opa, kakek nenek semuanya mereka tuh berhak bahagia dan menikmati hidup ya. Walaupun dengan sekarang kondisi seperti itu, nggak ada salahnya kita berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih sehat supaya bisa menikmati hidup gitu. Jadi jangan udahlah emang udah tua, jangan nyerah sama kalimat itu ya. Kita lihat kondisinya, bukan kemungkinan besar lagi, pasti ada yang bisa diperbaiki, pasti ya betul. Jadi harus tetap optimis walaupun usia tua ya. Karena ya kita datang dulu deh ke tuh kan kita lebih lanjut diskusi konsulnya ke dokter Aulia ya kan dok ya. Pokoknya biar hidupnya tuh bisa enak, bahagia, tenang gitu. Apalagi yang bisa mau sholat biar nikmat kan, katanya waktu di usia muda tuh pengennya banyakin ibadah. Ya giliran sujud aja nyeri gitu kan, kasihan ya gitu. Nah insya Allah sih ya, kalau misalkan memang masih grade pengapuran di lututnya itu masih belum terlalu parah, masih bisa kita perbaiki. Tapi jangan lama-lama nih, udah tahu nih kaku nih lututnya nih, ada nih kaku, baru beberapa hari berobat langsung. Jangan ditunggu sampai 3 bulan, 5 bulan, bahkan setahun baru datang. Susah lurusin atau ininya. Iya. Makanya nanti kalau tadi tuh kalau udah ada keluhan aja, silahkan ke konsultasi ke dokter Aulia gitu ya dok. Tadi Selasa, Kamis, Jumat ya? Iya, Selasa, Kamis, Jumat. Nah itu maksudnya Sobat Sentra. Jadi jangan tunggu sampai lebih lama lagi keluhannya dirasakan gitu ya dok ya. Nah ini kita udah ke orang tua, saya lupa harusnya ke anak-anak dulu ya dok ya. Atau ini aja dok, ini kan kita cerita tentang orang tua kenapa bisa akhirnya pada masa tuanya kan fungsi degeneratif. Iya betul. Nah sebenarnya sih kita bisa, itu yang tadi saya bilang ya, memperlambat fungsi degeneratif itu. Iya. Namanya penuaan itu pasti terjadi. Betul. Kita pasti akan mengalami, dalam Al-Quran juga disebutkan gitu ya. Tapi kita bisa memperlambat tuh fungsinya. Nah harusnya kita, itu yang saya bahas kemarin, investasi kesehatan dari masa muda. Seperti apa dok investasinya misalnya dok? Kalau investasi luas ya. Investasi itu kan maknanya kita rajin olahraga misalnya nih dok. Melakukan sesuatu untuk sesuatu yang kita dapatkan nanti jangka panjang. Gitu. Nah, kalau untuk investasi kesehatan itu, misalkan dari usia muda ini ya kita rajin olahraga. Olahraganya itu tapi nggak sekedar olahraga gitu. Jadi yang umum itu terbagi beberapa jenis olahraga, mulai dari aerobik, penguatan, sama peregangan gitu. Nah kita kan ya misalkan saya rajin kalau olahraga lari tiap hari, bagus, tapi itu cuma aerobiknya aja gitu. Jadi dikombinasi dong. Harus kombinasi. Iya betul. Nah itu investasi. Terus makan minum yang sehat gitu ya dok ya. Yang sekarang dialami nih misalkan sama orang-orang di usia berapa ya enaknya. Soalnya gini, zaman dulu orang nyeri punggung tuh di usia 50 tahun atau 60 tahun ke atas. Sekarang 30-an aja udah ada gitu. Nyeri punggung, nyeri beneran dok. Nyeri tulang punggung kali, tulang punggung keluarga nyeri banget kalau Nah, 30 udah ada gitu. Itu makanya itu salah satu bentuk dari dia tidak menjaga postur dengan baik gitu. Nah, makanya penting investasi kesehatan itu. Jaga postur. Kadang kita nggak sadar nih, dokter mungkin sekarang belum merasakan ada nyeri-nyeri punggung ya. Tapi kalau misalkan tidak memperbaiki postur tubuh pada saat duduk saat ini, itu nanti takutnya degeneratifnya lebih cepat. Usia 40-an udah ada nyeri punggung. Nanti larinya ujungnya saraf kejepit gitu. Karena kalau udah nyeri mau diolahragain susah dok. Kalau udah nyeri mau diolahragain susah.
Ya, Oke, jadi iya bener. kita harus mulai aware nih tapi memang anak-anak muda Gen Z itu terutama sekarang dia udah mulai investasi kesehatan juga, mulai aware juga nih gitu. Terus sama misalkan ada lagi kalau yang sekarang paling banyak itu sakit jantung di usia muda. Iya dok, betul. Nah, itu efek dari sedentary lifestyle. Sedentary itu mager. Yang tadi ya. Mager ya. Jadi yang penting ada ini di tangan, kota, makan apapun ya gitu ya. Seret. Check out Shopee atau nonton drama Cina gitu. Nah, nggak gerak, apalagi jangan kan mau olahraga, gerak aja kagak kayaknya gitu ya. Mungkin generasi mager. Tadi bahasanya keren. Itu sedentary lifestyle, kalau secara keilmuan namanya sedentary lifestyle gitu. Nah, dia resiko besar banget untuk meningkatkan hipertensi, risiko penyakit stroke, kolesterol meningkat, karena itu semuanya penyakit sama diabetes, penyakit metabolik, penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah kita gitu. Pada saat ada penurunan aktivitas fisik, nah pada penurunan aktivitas fisik itu dia akan menurunkan laju darah, sehingga fungsi pembuluh darah juga mengalami penurunan fungsi gitu. Jadi penyumbatan gampang terjadi, hipertensi gampang terjadi gitu. Wah, itu dia. Tapi emang benar sih dok, untuk generasi mager ya tadi dok ya, itu memang terjadi. Tadi pagi terjadi dengan saya di sini kan. Jadi itu kan berhubungan sama makanan ya. Yang tadi dokter bilang scroll terus dia makan-makan gitu ya. Dan generasi sekarang kan lebih seneng yang instan-instan kan dok. Yang dicemilinnya ya generasi yang gurih-gurih, yang asli mecin kan dok ya. Nah itu memang benar terjadi sih kalau di sekarang tuh generasi sekarang lebih suka seperti itu. Karena tadi pagi nih saya tuh bawa rebus-rebusan dok. Saya bawa jagung, saya bawa pisang, telur rebus. Ceritanya saya tawarkan lah ke teman saya yang anak generasi sekarang dok, yang usia 20-an. Ini mau gak sarapan nih jagung? Terus jawabannya, enggak, kita gak makan rebus-rebusan dok. Kita gak makan jadi makan apa? Makan beling yang garing-garing katanya gitu. Yang garing-garing, gue bilang oh ya berarti memang benar. Jadi ini korelasi dok gitu. Saya menawarkan sama anak yang 20-an gitu. Ada pepatah lama dok. Gimana? Sesuatu itu akan disesali kalau sudah tidak dimiliki. Iya, Allah. Termasuk kesehatan dan kenyamanan kita. Itu generasi masih merasa lebih baik, masih merasa sehat itu mungkin mereka. Jadi gue fine saja katanya gitu. Jadi tapi nanti giliran udah usia, kalau tetap seperti itu gaya hidupnya di usia 30-an itu akan satu cepet capek, mungkin perutnya agak buncit, terus cepat lelah, bisa-bisa resiko penyakit jantung. Aku bukan nyumpahin loh, bukan nyumpahin, cuman semakin kita mengusung gaya hidup sedentary lifestyle itu semakin penyakit metabolik akan lebih banyak dan lebih cepat terkena gitu. Ya Allah, tapi emangnya sih itu ternyata benar. Udah posisi itu sulit gitu perbaikannya gitu. Bukannya nggak bisa, bisa kok, bisa. Tapi lebih sulit dibandingkan kalau mulai berinvestasi dari masa muda gitu. Nah ini kayaknya nih Sentra Stage yang sekarang wajib ditonton seluruh masyarakat dan para pegawai sentra ya. Kan isinya usia-usia 20 ya, kalau ditawarin sarapan rebus kita nggak makan itu dok katanya. Beling-beling garing-garing katanya. Kita demen yang garing, yang crunchy apa, makan beling kamu, aku gituin aja ya. Ya Allah, ternyata memang benar. Ini berhubungan ya dengan yang sekarang mau dikasih rebus-rebusan. No, katanya no. Nah, rebusannya cilok dok. Itu yang metaboliknya dok. Kalau yang dokter udah berapa? Ya, kalau aku lah bisa. Untuk kalkulator di HP mati, malu banget kayak 19. Untuk yang 40-an misalkan ya. Ya, itu harusnya mulai investasi otot juga dok. Mulai latihan strengthening. Yang 30-an, 40-an. Dumbbell ya dok, ada? Dumbbell bisa. Kenapa? Karena nanti di usia, karena kita secara alamiah itu akan mengalami penurunan massa otot. Di usia 60-an itu ada sekitar 20-30% massa otot itu menurun. Nah, jadi kalau massa ototnya itu udah menurun, terus kita pada saat itu juga ditambah massa otot yang menurun tuh cepet capek kita tuh. Ditambah aktivitas fisiknya nyaris nggak ada, itu makin menurun massa ototnya kita. Makin nggak bisa gerak kita. Jadi udah kayak lingkaran setan aja antara penurunan massa otot, nggak bisa gerak, jadi malas aktivitas. Malas aktivitas bikin massa otot makin menurun, makin di situ-situ aja.
gitu. Terjebak lah orang itu pada saat usia 50 tahun ke atasnya, banyak sakit-sakitan, terus badannya kurang baik, kurang fit gitu. Oh iya Makanya dari usia sebaiknya sih sedini mungkin ya, tapi sedini mungkin setelah matur maksudnya. Jadi di usia yang 30-an, 40-an mulai sekarang nabunglah masa ototnya. Biar tuanya nggak kena sarkopeni. Sarkopeni itu yang penurunan masa otot sebelum waktunya. Banyak di kita ternyata sekarang. Sekarang banyak ya. Banyak. Tuh Gitu. udah ada jurnalnya dan evidennya udah ada soalnya. Jadi kita harus lebih peduli sama masa otot ya. Betul. Bukan masa sih otot. Ya, Dok, karena memang betul Dok, sekarang tuh kan olahraganya pun kita ngeliat juga ya dengan tren olahraga apa segala macam, kita hanya berpikir betul dokter bilang mungkin lari atau bukan berarti tidak baik, tapi harus dikombinasikan dengan pembentukan masa otot gitu ya, investasi otot gitu ya Dok ya, bukan hanya ke aerobik gitu ya. Iya. Itu kardio aerobik gitu ya. Jadi ada orang yang cuma fokus ke ototnya aja, tapi aerobiknya kurang gitu. Tapi fokus ke larinya aja, ototnya kurang. Ya betul. Ada juga beberapa, bukan banyak sih, yang Banyak. nggak ngapa-ngapain. Bukan beberapa. Cuma separuh aja. Terus Banyak ada sih. gini, ada makanan baru di sana. Oh, gue kesana deh. Oh iya, memang betul. Jalannya Dok. cuma dipakai saat ada makanan enak yang nanti konon akan menambah kolesterol dan hipertensi. Itu dia makanya Dok. Makanan Iya. enak itu ada untuk dinikmati memang. Itu kenikmatan hidup ya. Tapi kalau misalkan kita nggak jaga tubuh kita, itu akan menjadi semacam sesuatu yang akan menyeret kita ke lubang ke penyakit gitu. Lubang penyakit. Oh Gitu. iya Dok ya, tuh dia ya. Jadi teman-teman ya Sobat Sentra, pokoknya banyak sekali sebenarnya kedokteran fisik ya dan rehabilitasi yang dibahas. Sebenarnya bukan hanya fungsi, akhirnya semua saling berhubungan. Secara holistik, secara keseluruhan itu pasti akan berhubungan ya Dok ya. Dan diskusi sama Dokter Aulia menarik sekali ya Dok ya. Jadi harus datang ya, konsul akan panjang dan banyak yang kita bisa dapatkan informasi-informasi yang oh ternyata begini, ternyata begitu. Nah itu kita di usia-usia muda yang masih, saya merasa muda akhirnya ketika dokter itu, karena malu tadi ditanyain umurnya berapa, aku langsung HP aku mati, Jadi dikata aja, Mas. kalkulator hilang. Dokternya refleks banget nanya usia, aku langsung kaget, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi kami juga kita nih ya pasti juga sudah mulai peduli kesehatan, tapi kembali lagi bukan hanya olahraganya itu saja, tapi kita kombinasikan untuk bisa mendapatkan investasi tubuh dan fungsi yang di kemudian harinya tetap bisa berjalan dan berfungsi dengan baik gitu sih Dok ya. Kayak yang dokter tanyain di awal itu, yang cara duduk itu investasi juga. Kalau kita dari awal cara duduk yang bagus gitu, kan itu mencegah terjadinya gangguan sendi tulang belakang terutama di kemudian hari. Iya, betul Dok. Berarti saya tahu Dok, ini abdi dalam tuh bagus banget Dok. Abdi dalam Dia bagus. Sampai tua dia tetap bagus ya. Bener, pakai Gitu. tetap kuat-kuat kan abdi dalam ya. Belum pernah nih abdi dalam datang ke sini nyeri pinggang. belum Pernah ada. boleh jadi Pak. model. Karena memang posisinya ini. cakep. Para Miss Universe, Miss World Betul. betul, nggak apa-apa Dok. Bagus Dok, berarti posisi tubuh. Dok, terakhir ya, karena kita udah bahas usia-usia produktif dan usia tua. Yang anak nih Dok, ya sedikit nih yang anak-anak itu kan juga kita harus ngasih tahu ya, Sobat Sentra. Sebenarnya itu berhubungan juga sama dokter gitu loh ya. Yang tadi dokter sampaikan ya, ada cerebral palsy yang kaku-kaku otot gitu ya Dok ya. Terus gangguan tumbuh kembang ya Dok, gangguan makan ya pada anak ya. Nah pada bayi juga ya Dok ya, itu kan juga membutuhkan konsultasi dari dokter Aulia gitu loh. Ya itu Dok, lingkup mana nih anak-anak yang kita harus perhatikan biar Sobat Sentra paham. Oh kalau anak saya sudah mulai gini, saya konsul aja deh gitu. Kalau anaknya memang ada, biasanya orang tua agak telat ya tahu anaknya kenapa-napa, atau misalnya anaknya ini belum bisa jalan nih. Ada beberapa yang bilang tetangganya misalnya, nanti juga bisa. Belum bisa ngomong nih, nanti juga bisa gitu. Enggak gitu, ada batas wajarnya gitu. Nah itu gimana tuh Dok? Intinya sih
pada saat dia tidak seperti teman-temannya udah bisa ngomong cas-cus, lagi diem aja, sebaiknya diperiksakan gitu. Oh, oke. Iya. Terus misalkan bayi-bayi lain udah mulai bisa merangkak nih atau duduk, karena sih orang kelihatannya yang paling awal kalau orang tuanya aware duduk dulu ya. Meskipun pergerakan pertama itu adalah mengangkat kepala. Pada saat ditengkurapkan itu mengangkat kepala, harus dari situ harusnya udah mulai aware orang tua tuh. Pada saat usia 4 bulan, anaknya masih lemes, belum bisa negak kepalanya, harusnya itu udah langsung diperiksa. Oh, oke. Gitu. Jadi, nah, orang tua juga harus ngerti itu, jangan berharap nanti juga bisa, gitu ya. Nanti juga. Resiko dari nanti itu besar. Semakin telat dibawa, semakin telat dikoreksi, itu semakin sulit dikoreksi. Semakin cepat dibawa, semakin besar kemungkinan bisa jadi normal. Gitu. Tapi tetap kita harus kembali dulu, ini anaknya sakit apa, kondisinya sejauh apa ketertinggalannya. Makanya jangan jauh-jauh tertinggalnya gitu. Kan nggak ada ruginya ya diperiksakan. Memang kalau memang ternyata masih normal dalam batas wajar, ya alhamdulillah. Tapi kan kalau memang ada yang sesuatu yang tertinggal, ya sebaiknya kita cepat mengejar ketertinggalan itu supaya bisa mendekati normal. Gitu. Dikonsulkan dulu kalau ada gangguan-gangguan seperti tadi pada anak-anak ya, dari usia bayi loh, 4 bulan aja udah kelihatan kalau misalnya nggak bisa gitu kan ya dok ya. Terus gangguan jalan tadi dokter bilangnya itu juga udah bisa sih kita konsulkan ke dokter Aulia. Ada lagi terakhir dok, ada lagi nggak dok pesan-pesan nih untuk sobat sentra untuk bisa aware nih ya, apa aja sih yang harus konsultasi ke rehabilitasi? Tadi sih udah banyak ya. Coba kalau mau dibahas dirangkum secara cantik dan ciamik coba. Ininya sih kalau hampir semua penyakit itu yang tadi dibagi ada muskuloskeletal, neuromuskuloskeletal ya, kayak stroke gitu ya. Terus penyakit pada geriatri, penyakit lansia itu penurunan fungsi memori, otot-ototnya mengecil. Itu sebenarnya intinya karena kurangnya investasi masa sebelumnya. Ya, makanya kalau saya sih berharap orang mulai aware kesehatan. Jangan cuma reksadana sampai investasi masa muda yang dipikirkan. Udah pusing dok, emas menjulang ya. Itu penting juga sih untuk masa tua. Cuma kan kalau emasnya nanti dipakai buat bayar berobat kan nggak enak. Mendingan masih dipakai buat jalan-jalan. Nah, gimana caranya biar tabungan masa tua kita aman? Tubuhnya sehat dulu. Nah, kalau mau tubuhnya sehat di masa tua itu mulai investasinya dari sekarang. Postur dijaga, masa otot dijaga, kebugaran jantung paru dijaga. Dan untungnya investasi ini dalam bentuk olahraga seperti ini gratis loh. Ya, tidak perlu biaya tapi manfaatnya besar. Dia itu ke fisik iya. Ya, jelas ke fisik akan lebih bagus, lebih bugar dan sebagainya. Ke mental iya. Olahraga secara langsung meningkatkan endorfin, hormon bahagia, juga serotonin, hormon mood. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ke finansial, iya banget. Orang yang prima, tampilannya fit, tubuhnya itu di kantor pasti akan lebih dipercaya banyak kerjaan, rezeki akan lebih lancar loh pastinya kan. Betul loh. Terus nanti itu akan mencegah penyakit-penyakit ke depannya yang mungkin timbul. Jadi kita bisa menabung biaya pengobatan istilahnya dengan mencegah terjadinya penyakit-penyakit itu. Gitu. Oke, baik. Nah tuh Sobat Sentra, jadi sebenarnya intinya investasi sejak awal, terus perhatikan juga tadi anak ya atau bayi-bayi itu kita mulai perhatikan, sudah ada yang tidak sewajarnya dikonsulkan. Kita mulai ngeluh nyeri ya atau krek-krek dikit bisa dikonsulkan gitu ya dok ya. Sama ini dok palingan dok. Apa? Kalau ini kan kalau mau investasi ada tabungan juga nih. Bagi yang mau berangkat haji misalkan. Nah mulai nabung buat hajinya jangan cuma uangnya aja, kesehatannya juga gitu. Karena kan kalau memang sih kalau udah sampai tanah suci kan qadarullah gimana Allah gitu ya. Tapi kan kita boleh dong berusaha sejak di tanah air mulai menjaga kesehatan. Terutama nih kita tahu ibadah haji salah satunya ada tawaf misalkan atau sa'i misalkan. Itu butuh lutut yang bagus loh. Ya, jauh kan. Oke, betul dong. Nah, jadi kita bisa nih dari beberapa bulan sebelumnya udah tahu mau berangkat, periksa dulu, berobat dulu, terus nanti dikasih ini diperbaiki, dikasih olahraganya biar lututnya itu aman dibawa ke sana. Gitu. Oke, baik nih. Ya.
Banyak kok beberapa kegiatan haji itu yang melibatkan berbagai otot kan. Iya. Nah, jadi ada bagusnya sih kita mulai nabung kesehatan untuk ibadah hajinya biar ibadah haji nyaman gitu, dinikmati gitu. Tuh pesan lagi ya Dokter Aulia, sekalian ibadah yang mencari pahala. Mungkin itu ya dok ya. Kalau sama dokter kayak panjang nih. Mau sampai kapan boleh sih? Boleh kayak tahlilan 7 hari 7 malam 40 hari ngobrol terus tentang kesehatan. Boleh, Mungkin untuk sekarang sudah dulu dok ya kayaknya. Karena sangat menarik nih ngobrol sama Dokter Aulia. Jadi Sobat Sentra, kalau dari saya juga mengingatkan kembali untuk jadwal Dokter Aulia praktek. Boleh dok disebutin dok? Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis, Jumat jamnya dok? Dokter ada di sini dari jam berapa? Karena aku setia. Selasa cukup panjang dan Kamis cukup panjang dari jam 12 sampai jam 5 loh. Tuh, jam 12 jam 5. jam 12 sampai jam 17 atau jam 5 sore ya. Sobat Sentra bisa konsultasi ke Dokter Aulia SPKFR kalau di jadwal tulisannya ya dok ya. Dokter Aulia SPKFR itu di Sentra Medical Hospital Gempol ya. Sobat Sentra mungkin saya mengingatkan lagi nih bahwa di Sentra Hospital Gempol tadi karena ngomongin investasi kita juga banyak promo-promo ya. Nanti untuk investasi ada MCU, paket MCU, terus kita punya alat kalau mau lihat tulang-tulangan, kita punya ronsen, kita punya CT scan ya. Jadi terus di sini dokternya juga lengkap karena komprehensif ya. Kalau tadi berhubungan Dokter Aulia, kita punya ada ortopedi, ada saraf ya dok, berhubungan ya dok ya, yang berhubungan sama Dokter Aulia. Jadi di sini pun kita juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah advance, termasuk CT scan untuk ngelihat tulang, otot gitu-gitu ya dok ya. Itu bisa juga di sentra dan paket MCU ada di sini. Itu investasi juga. Terima kasih banyak Dokter Aulia. Jadi kita undang lagi nanti ke sini dok. Kita bawa penonton-penonton yang lebih rame lagi. Emang rame dari tadi udah 1.200 nggak ada suaranya, senyap ya. Jadi mungkin dari saya, dari kami Dokter Aulia dengan saya Kairani Haja, terima kasih banyak Sobat Sentra. Kita berjumpa lagi di Sentra Stage berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.